hubungan antara waste dan productivity di Indonesia? Ini sekarang yang sumber datanya adalah menunjukkan level of productivity, logaritmik dari value added per liter. Vertikalnya adalah upah. Ya. Jadi ada hubungan, itu saya katakan tadi, makin produktif suatu negara, makin tinggi upah yang diberikan pada tenaga kerja tersebut. Kalau kita lihat Indonesia itu yang merah-merah itu. Ya, ini berapa tahun? Dan kita lihat bahwa untuk produktivitas yang sama, upah di Indonesia lebih rendah. Artinya kompetitif kita. Kalau di atas itu tidak kompetitif, kalau di bawah kita kompetitif. Artinya dengan level produktiviti yang sama, upahnya lebih rendah. Pengusaha-pengusaha membayar lebih rendah. Jadi kita sebetulnya kompetitif ini, tapi tahun 2006 sampai 2009. Ya. Setelah 2009 kita tidak tahu karena tidak ada datanya ya, yang national comparison. Tapi kalau kita lihat kota-kota besar di sekitar kita, ya, kita lihat bahwa yang paling kompetitif itu Hong Kong, ya, di mana unit labor cost-nya paling rendah. Ya. Yang paling tidak kompetitif itu Philippines dan Manila. Ya. Kemudian Indonesia, Jakarta, ya, itu yang tahun 2009 ya, sebelumnya itu masih kompetitif dibanding Cina dan jadi Indonesia itu ya, itu sebelum kenaikan upah 2013 ya. Nah setelah 2013 unit labor cost Indonesia meningkat tajam ya, sehingga dia nomor 3 tingkat kompetitif di kawasan. Jadi tadi 2000 sampai 2009 kita masih kompetitif, tapi setelah 2013 mungkin ceritanya akan lain. Ya, kita menunggu data comparison manufacturing itu dan itu pasti lain. Ya. Jadi ini kemudian ini di plant level juga bisa diukur unit labor cost. Ya. Misalnya Indonesia itu paling rendah dalam productivity untuk pabrik sepatu, ya. Produktivitinya cuma 0,8, ya. Yang paling tinggi itu Cina 1,1. Upahnya tahun 2012 masih upahnya paling rendah juga. Cina upahnya paling tinggi. Tapi setelah 2013 kita lihat Indonesia itu upahnya yang paling tinggi dengan produktiviti yang lebih rendah. Ya. Jadi dengan produktiviti cuma 0,08, upahnya 2014 USD. Sementara Cina dengan produktiviti 1,1, upahnya di bawah Indonesia. Jadi dari firm mungkin Indonesia menjadi semakin tidak kompetitif. Ya. Tentu saja ULC unit labor cost ini mempunyai kelemahan ya, karena dia tidak komprehensif. Ya. Dia hanya memperhitungkan satu faktor saja, yaitu upah buruh. Itu yang paling penting. Kemudian yang ini yang paling penting, artinya policy implikasinya ya. Saat ini penentuan upah minimum itu mengabaikan produktivitas. Jadi upah minimum semata-mata ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak KHM. Tidak ada diskusi mengenai produktivitas dalam penetapan upah minimum. Ya. Juga misalnya BPS tidak ada upaya untuk mengukur secara akurat ULC Indonesia dibanding negara-negara lain. Jadi implikasinya adalah penting untuk mengukur unit labor cost ini bagi Indonesia dan compare dengan negara-negara lain, sehingga perdebatan mengenai upah minimum ini menjadi evidence based, menjadi adil antara kepentingan pengusaha yang menginginkan produktiviti yang tinggi dan kepentingan buruh yang menginginkan kehidupan yang layak. Ya. Nah, saya bayangkan misalnya ASEAN ya, seperti OECD mengumpulkan atau menghitung ULC untuk berbagai negara di kawasan. Saya rasa itu dulu yang pengantar dari saya. Kemudian saya berikutnya adalah Mas Wawan akan berbicara mengenai temuan empirik terkait dengan sektor industri di Indonesia. Terima kasih atas waktunya sudah hadir hari ini.
Jadi seperti Pak Hari katakan bahwa kita juga melihat tidak hanya saya tapi Pak Presiden dan Pak Presiden tidak hanya melihat bagaimana produktivitas dan juga penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur ini secara umum dan di perusahaan internasional, tapi juga untuk melihat bagaimana pergerakan lebih detail lagi untuk berbagai sektor yang kita amati dengan menggunakan data statistik Ministeri Tenaga Kerja yang dipublikasi oleh BPS dan juga hasil dari studi kasus yang kita lakukan sebelumnya di data tersebut. Ya, jadi mungkin saya akan coba bahas kedua hal tersebut dengan cepatnya. Jadi untuk kemudahannya kita akan mencoba membagi industri ini menjadi 5 kelompok besar. Ya. Berdasarkan karakteristik dari penyerapan tenaga kerjanya dan juga dari kapasitas intensitasnya. Jadi kita bagi 2 kelompok. Pertama itu adalah kelompok yang padat karya, yang penyerapan tenaga kerjanya besar. Di situ kita lihat ada yang menggunakan tenaga kerja yang tidak berpengalaman. Itu masuk dalamnya adalah tekstil, garment dan juga upcycling. Kemudian ada industri yang juga padat karya, tapi dia mengandalkan pada resource. Ya, jadi di sini termasuk dalamnya adalah industri. Selain itu juga kita lihat perusahaan-perusahaan yang capital intensif. Ada yang berdasarkan resource, yang banyak menggunakan resource seperti ada non-metal seperti chemicals. Kemudian ada yang seperti tools seperti metals and materials ya, dan juga transportation dan keseluruhan. Dan satu yang membedakan itu kita pisahkan pada elektronik ya, karena tidak seperti di negara-negara lain di Indonesia elektroniknya itu kecil ya, pertumbuhannya cepat dan ternyata penyerapan tenaga kerjanya juga itu cukup tinggi. Jadi kapital intensif tapi penyerapan tenaga kerjanya itu cukup banyak. Nah, ini karakteristiknya dari data yang kita miliki di tahun 2010. Ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana karakteristik dari dari 5 kelompok tersebut. Ya. Yang menarik di sini itu adalah bahwa elektronik itu rata-rata jumlah pekerja untuk setiap perusahaan yang sangat besar dibandingkan dengan skill labor intensif ya. Untuk yang skill labor intensif ini karena memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang skalanya lebih kecil. Jadi kalau dibandingkan dengan elektronik tersebut sedikit dia perusahaannya, tapi penyerapan modalnya lebih banyak. Kemudian kalau dari keunikan modalnya itu juga kita lihat bahwa elektronik itu banyak keunikan modalnya dari hasil 43,6%. Ya, sangat signifikan kalau kita bandingkan dengan kelompok yang lain. Terus kapitalisasi juga itu sekitar 18%. Ya. Dan kita lihat juga dari sisi ekspornya itu terlihat bahwa ternyata memang produk-produk ekspor Indonesia itu juga masih mengandalkan tenaga kerja barunya. Jadi yang skill intensifnya karena masih punya program partai dan seperti yang sudah katakan ya. Banyak di situ perusahaan-perusahaan yang di industri skill intensif itu yang ekspor. Dan juga di elektronik ya. Dan ada juga di sini karakteristik yang lain yang menjadi khas di Indonesia itu adalah 5 kawasan industri. Ya. Di sini kita bisa lihat dulu bahwa ternyata industri elektronik sebenarnya memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam kawasan industri. Kalau kita bandingkan penyerapannya seperti apa penyerapan tenaga kerjanya? Jadi secara total, tadi meskipun rata-rata yang kecil, kita bisa lihat bahwa untuk yang skill intensif itu menyerap sekitar 30% dari tenaga kerja di seluruh masyarakat. Ya. Digabungkan dengan resource base itu jadi 170%. Ya. Tapi value-nya itu kecil. Ya, value-nya kecil. Jadi kalau kalian di sini 30%, value-nya itu sekitar hanya menyumbang sekitar 13% saja. Sedangkan industri yang kapasitasnya itu kita bisa lihat kebalikannya, ekonominya sedikit, tapi value-nya itu tinggi. Sehingga kita bisa lihat bahwa untuk di labor intensive industry itu produktivitasnya jauh lebih rendah. Ya. Dan yang menarik di sini itu ternyata
upahnya itu tidak terlalu berbeda jauh dibandingkan dengan industri yang lain. Ya. Jadi masih mendekati dengan rata-rata seluruh industri yang ada. Jadi kalau kita bandingkan di sini ternyata antara upah dengan produktivitasnya itu jauh sekali berbeda ya. Di mana rata-rata upahnya itu lebih tinggi untuk yang negara industri yang Asia. Dari sini baru kita lihat apakah memang yang namanya produktivitas dengan employment itu selalu ada tetap atau tidak. Kita sebagai yang buat badan ini melihat bagaimana perubahan dari produktivitas yang ada dan perubahan. Jadi kalau kita lihat di badan satu ini adalah yang paling ideal ya, di mana produktivitasnya meningkat, tapi juga pada saat yang bersamaan kemampuan kerja yang diserap oleh perusahaan itu juga meningkat. Di lain pihak kita bisa lihat di sini mungkin faktor ini ya, di mana produktivitasnya meningkat tapi kualitasnya turun, atau yang produktivitasnya turun karena memang kualitasnya itu semakin yang parah itu adalah kalau misalnya produktivitasnya turun dan juga kualitasnya turun. Nah kalau kita lihat kan dari kelima yang di sini, ternyata kita hanya satu jenis sektor industri yang ada di sebelah ya, dia masih pertumbuhan ekonominya seperti yang biasa dengan valuasinya terus berapa persen. Tapi selain itu produktivitasnya makroekonominya itu yang paling khawatirkan itu dari hasil dan produktivitasnya turun, ekonominya juga turun. Jadi ini dibilang bahwa industri ini adalah satu industri. Dan hal ini juga ternyata kalau kita lihat dari sektor-sektornya itu dialami untuk perusahaan-perusahaan yang hampir kecil. Ya, untuk perusahaan besar yang 500 lebih karyawannya itu mereka cukup survei. Jadi produktivitasnya masih meningkat ditambah dengan pertambahan dari ekonomi itu sendiri. Ya. Untuk perusahaan kecil kita bisa lihat di sini peningkatan produktivitas yang terjadi itu karena memang penurunan dari ekonomi yang sangat tinggi sekali. Ya. Kemudian kalau kita lihat unit labor cost-nya, bagaimana tadi perbandingan antara upah dengan produktivitas yang ada. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan-perusahaan yang tadi punya karakteristik yang berbeda, antara perusahaan besar dan sedang, ekspor dan seterusnya. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini ini perbandingan di rasio. Kalau lebih dari 100 itu berarti yang large itu bisa dibandingkan dengan small dan seterusnya. Ya. Jadi kalau untuk productivity yang large itu juga bisa dibandingkan dengan small, dia kedua kali lipat produktivitasnya. Sehingga unit labor cost-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kecil. Ya. Yang agak mengherankan dan juga membuat kita agak bingung itu adalah tentang yang ekspor dan non-ekspor. Dan ternyata unit labor cost-nya itu yang ekspor ini yang lebih besar dibandingkan dengan non-ekspor. Ya. Ini juga salah satunya kalau kita bisa dari sebelumnya bahwa banyak perusahaan-perusahaan ekspor ini yang memang lebih skill dan intensif yang memanfaatkan dan kalau kita bandingkan antar sektor terms itu kita bisa perhatikan bahwa untuk yang perusahaan-perusahaan kecil ini bisa proses sangat tinggi sekali. Ya, jadi kita bisa lihat di sini dia 40% lebih besar dibandingkan dengan rata-rata perusahaan sebelumnya. Kalau untuk yang lainnya itu ya relatif sangat rendah. Jadi ini karena memang produktivitas jauh berbeda dengan perusahaan lain. Dan kalau kita lihat di sini antara subsektor itu memang perbedaan yang sangat tinggi antara masing-masing subsektor di sini itu lebih karena ada perbedaan dari produktivitas antar subsektor tersebut. Ya, upah tidak terlalu berbeda jauh, tapi untuk produktivitas itu bisa jauh sangat berbeda. Dan menyebabkan untuk hasil intensif itu dia dari proses sangat tinggi sekali. Ya. Nah jadi dari sini apa yang kita bisa lihat? Ya, kita bisa lihat bahwa ini ada yang saya tidak baca tentang ekonomi elastis ya. Ekonomi elastis itu kan yang di level intensif ya. Apalagi
Kemudian di sini juga kita lihat bahwa environment yang terjadi di sini juga sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Dan dari hasil perusahaan kami untuk data manufaktur ini juga kita lihat bahwa kenaikan dari upah minimum yang sangat tinggi sekali pada 2012 ini akan bisa menyebabkan biaya itu akan semakin tinggi dalam hasil maka akan semakin besar beban yang membayar labornya. Makanya dari sini kita akan coba lihat bagaimana sih yang terjadi sebenarnya di lapangan. Ya, kita lihat ini hasil survei yang kita lakukan di Bandung akhir tahun lalu. Ya, di sini memang kita lihat kita lebih spesifik melihat ke dua industri yang menjadi ekstrim, ya, tidak itu fokus pada industri sama dengan industri. Jadi kita lihat machineries and metals, kemudian sama TPP. Ya. Jadi kita ingin membandingkan apa sih yang bisa membedakan kedua industri tersebut. Ya. Bagaimana karakteristiknya dan bagaimana labor management system yang ada di dalam kedua industri tersebut. Memang di sini kita ambil sampel yang tidak terlalu besar, ya, dan kita juga tidak berani mengatakan bahwa ini akan menjadi temuan yang akan sama untuk seluruh Indonesia. Tapi di sini minimal kita akan menemukan ada beberapa hal, itu bahwa terjadi perubahan dari sistem manajemen ketenagakerjaan yang terjadi di perusahaan ini. Ya, ini secara prinsip akibat adanya perubahan dari undang-undang ketenagakerjaan. Ya, kemudian di sini yang kita perhatikan bahwa perubahan-perubahan tersebut itu tidak meningkatkan produktivitas, ya, tapi itu hanya meningkatkan legislasi. Dan kemudian nanti kita harus lihat efeknya jadi dari itu yang akan kita amati. Di sini kita ambil 30 industri yang relatif besar. Ya, jadi yang pekerjaannya itu di atas 50. Kita coba antara 20 sampai 50, tapi ternyata kemampuan mereka untuk memprovide data itu sangat lemah. Sehingga akhirnya kita fokus pada perusahaan-perusahaan besar saja. Dan di sini kita lihat size-nya itu mulai dari yang sekitar 50 itu sampai yang 4.000 satu pabriknya, dan lebih banyak dari itu. Tapi di sini kita lihat memang banyak dari sampel yang kita ambil itu variasinya domestik, ya, dan juga milik domestik. Bagaimana karakteristiknya kita perhatikan di sini. Yang kita perhatikan di sini itu adalah perusahaan-perusahaan ini juga harus ada sedikit ini, ya, susah maksudnya. Jadi kita lihat di sini
bahwa ternyata untuk yang industri khusus tadi metal and machineries itu mereka memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi dengan industri yang ada. Jadi kalau kita lihat bagaimana output kerja, ya itu kita bisa lihat dia akan lipat dibandingkan dengan sedangkan kalau kita lihat di terutama perusahaan-perusahaan yang relatif besar, ya 450 atas. Dan kita juga bisa lihat di sini untuk perusahaan-perusahaan yang kecil, dari 150 atau yang di bawah 500 itu produktivitasnya tidak terlalu berbeda. Ya, baru setelah perusahaan itu cukup besar di atas 500 itu produktivitasnya mereka bisa mulai memanfaatkan secara ekonomi atau ekonomi. Ya, yang menarik di sini memang ada sedikit perkecualian untuk metal and machineries. Itu ada beberapa perusahaan yang kecil, dan mereka produktivitasnya itu produktivitasnya sangat tinggi. Ini karena memang mereka sangat mengandalkan teknologi. Ya, jadi di sini perusahaan-perusahaan di situ adalah perusahaan-perusahaan yang high skill. Ya, bahkan ada satu perusahaan yang menjadi responden kita itu adalah hanya ada satu dari 5 perusahaan dunia yang mampu memproduksi komponen pesawat. Ya, jadi sampai didatangkan sama perusahaan-perusahaan di luar Amerika maupun di Inggris untuk tidak memproduksi dan bisa memproduksi aja. Itu yang mereka buat. Jadi mereka sekarang produksi di Bandung, tapi juga punya kantor di Singapura. Nanti akan saya ceritakan apa mereka punya. Mas, sorry ya, lupa saya. Sorry, seharusnya saya tahu ya. Itu saya lupa. M dan M apa M? Metal and machineries. Metal and machineries. Oke, maaf ya, seharusnya saya tahu. Sorry ya, lupa saya. Jadi ada sedikit perkecualian ya, untuk industri ini juga yang membuat dia bergerak lebih dan kalau kita lihat, karena memang industri yang padat karya, mereka punya banyak masalah, terutama yang berkaitan dengan ketenaga kerja. Apakah itu masalah hubungan industrial, ya, konflik antara pengusaha dengan pekerja, kemudian turnover juga tinggi, atau juga itu yang menjadi masalah, dan juga absennya juga itu cukup tinggi. Hal ini tidak terjadi untuk industri yang kapitalistik yang tadi di machineries. Jadi kita lihat di sini yang namanya industri konflik dan juga turnover itu sangat tinggi. Tapi kalau untuk di perusahaan-perusahaan ini, nah kemudian kita lihat karakteristiknya juga akan menjadi sangat berbeda. Untuk yang data intensif itu rata-rata pendidikannya rendah, ya, kemudian usia muda dan dengan jadi itu memang sesuai dengan karakteristik dari organisasi tadi, mudah untuk di-train sehingga siapa aja sebenarnya bisa kerja dengan training yang sederhana. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, apa namanya, untuk pegawai-pegawai yang permanen itu harusnya kan tua-tua karena mereka sudah lama. Pemerintah juga sekarang udah kemahalan pegawai pensiun. Jadi lebih baik nanti saja, karena kalau kita pecat sekarang itu harus bayarnya 2 kali lipat dan sebagainya. Edukasinya itu juga sama, jadi dengan yang regular workers, itu karakteristiknya. Dan yang menarik di sini adalah adanya perubahan tadi dari labor management yang ada. Jadi non regular contract itu semakin tinggi, semakin banyak dipilih oleh perusahaan-perusahaan, terutama sejak adanya undang-undang 13 tahun 2003. Ya. Jadi di sini mereka mencoba menawarkan, ya, kepada pegawai-pegawai kontraknya itu untuk switch, pegawai-pegawai tetap untuk switch jadi pegawai kontrak. Ya. Dipecat, kasih sangon, nanti boleh masuk lagi. Ya. Ada studi kasus dari tahun 2004 itu ada satu perusahaan yang memecat 100% karyawannya, terus diangkat lagi, ya, sebagai pegawai kontrak, dan mereka mendapatkan kenaikan produktivitas. Ya, karena pegawai-pegawainya sangat takut kalau produktivitasnya rendah, nanti mereka juga bisa dipecat, gitu ya.
sebagian ada yang memilih untuk mengambil pesangon sesuai dengan aturan pemerintah, atau juga mereka akan sudah mendapatkan pekerjaan kembali ya, karena memang rata-rata mereka sudah cukup tua di umur 30 dia sudah mencari kerja baru ya, kalau pendidikannya itu masih kemudian juga mereka banyak memakai outsourcing ya, dan outsourcing ini itu memang salah satu strategi supaya perusahaan ini tidak membayar severance pay yang sangat tinggi nanti di kemudian hari. Jadi mereka menghindari cost fix labor cost. Nah, kita lihat komposisinya seperti apa? Kita juga berbeda. Untuk di tekstil saat ini itu fixed term kontraknya itu sekarang sudah jadi hampir sama dengan yang regular. Dan kalau kita gabungkan dengan bentuk kontrak lainnya yaitu outsourcing dan juga adus, itu jauh lebih besar. Lain halnya dengan di metal management karena mereka memang butuh karyawan yang skill. Jadi perubahan kontraknya lebih, perubahan formatnya lebih besar. Nah, itu malah mayoritasnya sekarang memiliki dari negara yang dan beberapa itu ada tidak ada sama sekali seperti yang outsourcing. Ya, ada kontrak kita hanya untuk beberapa jenis pekerjaan saja. Yang menarik juga adalah bahwa kalau kita bandingkan antar perusahaan, mereka semua sama mengadopsi strategi yang terutama untuk yang di tekstil dan mereka banyak juga mengambil kontrak yang juga outsource. Yang membuat salah satu yang membuat mungkin produktivitas di TPP ada salah satunya yang kita lihat dan karena rumahnya itu sangat tinggi. Ya, jadi kalau kita perhatikan turnover rate-nya di tekstil dan clothing and footwear itu lebih tinggi dari yang lainnya. Jadi sekitar 20%, 5%. Ya, dan experience-nya juga kecil, dia juga 3 tahun, 4 tahun kerja dari pindah lagi gitu ya. Dibandingkan dengan yang metal management sendiri, mereka lebih stay lama di perusahaan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa akumulasi dari human capital yang terjadi di TPP juga sangat rendah, sehingga mereka produktivitasnya rendah. Salah satu alasan juga yang dikatakan dari perusahaan-perusahaan TPP ini memang karena sangat murah sekali untuk membuat orang itu menjadi skill. Ya, tidak ada perubahan teknologi baru yang ada di TPT ini. Industri teknologi paling baru di tahun 90 awal itu teknologi yang paling baru yang mereka miliki. Ya, beberapa tahun lalu. Sehingga mereka lebih baik ambil tenaga baru, train, dan sekarang mereka boleh membayar lebih rendah kalau pada saat masalahnya, ini ada 60%-nya. Train selama 1 bulan 2 bulan ya, tergantung dari jenis pekerjaannya karena mereka mengerjakan satu hal yang kecil. Dalam waktu maksimum 3 bulan mereka sudah sama dengan yang paling expert untuk pekerjaan ini. Jadi ya udah, setelah mereka kontrak 2 tahun selesai, perpanjang 1 tahun, udah langsung dicek. Karena kalau perbedaan itu mereka harus angkat jadi permanen. Jadi mereka bisa langsung terus. Ya, atau jadi apa sebagai pegawai baru lagi. Ya, tapi lain-lain dengan yang di metal management mereka juga sebenarnya turnover aja, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang skillnya sangat rendah seperti pressing ya. Kalau hanya untuk press saja nggak usah 1 minggu selesai itu udah ahli banget press. Tapi kalau untuk yang mekanik yang lain itu jadi itu juga menyebabkan perubahan yang berbeda ya dari apa yang produktivitas yang mereka ini upah di sini ternyata memang ada perbedaan ya, dari industri yang berbeda dengan metal management karena memang skill yang berbeda ya. Tapi perbedaan ini juga tidak positif kan, jadi kalau kita lihat perbedaannya yaitu kalau di Bandung yang masih sekitar 4,5 juta ya, kebutuhannya sama di situ sama. Dibandingkan dengan yang di Mercedes itu masih di bawah 10 juta ya. Dibandingkan dengan yang sekarang di bawah 20 juta. Jadi kalau orang-orang yang Mercedes itu kita harus semakin ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari karakteristik pekerjaannya itu sekat kerja itu banyak dengan di TPP. Ya, karena
47% dari perusahaan yang kita survei itu yang punya revenue, sedangkan di mendapatkan service itu lebih kecil. Ya. Dan di sini juga kita lihat ya keterlibatan mereka dalam penentuan upah berbeda di PT karena memang mereka upahnya itu hampir mirip dengan upah minimum, sehingga mereka selalu kalau yang industri lain tidak. Dan yang kita perhatikan juga kolektif bargaining ini lemah dari sisi. Bagaimana reaksi terhadap restriksi? Kita lihat di tahun 2012 itu Buruh meminta hapuskan upah murah, kemudian hapuskan outsourcing. Ya. Nah, karena memang kita lihat departemen tenaga kerja sekarang sudah membatasi outsourcing itu menjadi 5. Ya. Sehingga kita bisa lihat di sini strategi yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan itu juga sangat berbeda. Ya. Perusahaan-perusahaan yang sedang mereka merasa akan sangat terpengaruh sekali oleh adanya pembatasan outsourcing. Ya. Tapi semua untuk perusahaan yang lain sangat merasa justru peningkatan dari upah minimum itu yang sangat mengkhawatirkan mereka. Ya, karena mereka sudah melihat pergerakan dari beberapa daerah yang upah minimum sangat tinggi. Dan kemudian apa yang mereka antisipasi? Mereka mencoba membuat suatu market atau mencari labor saving teknologi itu yang di TPT. Jadi mereka pilihan yang mereka pilih adalah sudah tidak ramah lagi pada penciptaan kerja. Ya, itu strategi yang akan mereka ambil. Itu yang kita dapatkan dari survei lapangan yang ada. Ya. Selain itu juga ada hambatan-hambatan lain yang sifatnya peraturan yang lebih umum. Ya. Indonesia itu kadang-kadang memberikan peraturan tapi tidak melihat dampaknya terhadap industri tersebut. Ada pembatasan ekspor, pembatasan impor, tapi tidak melihat apakah barang impor tersebut itu dibutuhkan untuk industri lain untuk berkembang. Ya, salah satunya tadi yang industri pesawat terbang tadi, dia membutuhkan mengekspor pesawat atau ada komponen pesawat yang itu masuk dalam list tidak bolehnya di Indonesia atau sangat tinggi sekali biayanya. Untuk mereka belajar mungkin reverse engineering atau mungkin belajar dari situ gitu ya. Sehingga mereka pilih apa? Udah mereka impor ke Singapura, buat cabang di Singapura. Semua orang di sana ya, dia bilang saya masih baik, saya merasa masih orang Indonesia saja, saya ada di sini kantornya. Padahal situasi itu akan lebih baik kalau semua saya pindahkan ke Singapura saja, karena biaya untuk hal-hal tersebut jauh lebih berat. Gitu ya. Nah jadi hal tersebut itu yang dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang kita amati. Jadi di sini memang ya outcomes yang terjadi, labor regulation yang terjadi itu punya impact yang sangat besar terhadap manajemen practices-nya dan itu tidak meningkatkan produktivitas yang ada. Tapi alternative forms itu tidak beda. Pertama apa yang medium strateginya adalah ya improving policy bargaining, kemudian mungkin ada approach yang berbeda untuk labor forms. Ya. Apakah mungkin kita harus pisahkan berbeda, kondisinya lebih rendah gitu ya, atau mungkin juga ada insentif karena sekarang insentif yang ada itu hanya di kalangan tersebut. Nah itu mungkin dari saya waktunya. Oke, terima kasih Mas Aryo dan Mas Wawan. Sekarang kita buka aja diskusi kita. Kedua presenter ini pasti sudah siap juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun komen-komen. Silakan siapa yang ingin mulai duluan. Mungkin dibuka langsung aja ya, satu persatu aja. Jadi satu tanya, satu jawab, kemudian langsung dijawab. Siapa? Pak Peter mungkin. Oke, saya ada 3. Tak boleh ya? Boleh Pak. Tiga komentar. Oke, yang pertama itu mungkin tidak relevan secara langsung mengenai diskusi ini. Ini cuma sedikit mengenai kata competitiveness. Ini saya kira kita harus hati-hati sekali dengan kata competitiveness itu.
ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi competitiveness. Misalnya saya selalu memikirkan mengenai prasarana. Misalnya kita sering dengar ada masalah prasarana di Indonesia, kekurangan ini, kekurangan itu dan lain sebagainya. Dan saya kira jelas ini mempengaruhi competitiveness sektor manufacturing Indonesia luar negeri. Jadi cuma saya kira kita harus hati-hati apabila kita membicarakan competitiveness. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin lebih tepat, mungkin lebih accurate kalau dalam diskusi seperti ini kita membicarakan wage competitiveness. Barangkali adjektifnya itu wage akan berguna supaya lebih spesifik. Ini cuma komentar kedua, poin kedua. Kalau saya tidak salah, salah satu basic point dari diskusi ini menyangkut tingkat employment elasticity di sektor manufacturing ini. Dan terus terang sampai sekarang saya belum dapat message pesan utama ialah akhir-akhir ini employment elasticity-nya agak rendah gitu, dalam bandingkan dengan keadaan sebelumnya. Tapi ini sampai sekarang saya masih kurang jelas mengapa. Oke, ini merupakan kenyataan, ini merupakan fact. Tapi yang lebih menarik yang kita harus membicarakan ialah mengapa. Maybe I've missed it ya, tapi sampai sekarang saya masih kurang jelas mengenai itu. Lantas yang ketiga, I think ya mungkin usulan atau rekomendasi itu, kalau saya tidak salah itu mungkin usulannya itu ini menyangkut reference to keadaan di India itu. Usulannya ialah kita menganut sesuatu dualisme dalam sektor manufacturingnya. Dan bagi saya sendiri akan membantu kalau kita membicarakan dualisme. Dan sebetulnya barangkali tidak membantu kalau kita membicarakan ini di luar. Barangkali di koran dan di sektor manufacturingnya orang yang tidak begitu senang dengan usulan ini dualisme. But ini kesan saya bahwa that is what you are saying ya, seharusnya ada sistem dualisme. Nah ini 3 poin. Yang ke-1 mengenai competitiveness cuma komentar aja. Yang kedua, respons saya akan masalah pokok ini low elasticity dan yang ketiga ialah cuma komentar mengenai dualisme. Itu saja. 3 poin. Mas Aryo. Mengenai competitiveness saya setuju bahwa kita sebaiknya mengatakan wage competitiveness. Tetapi kalau kita misalnya ya kita perbandingkan, seandainya pun infrastruktur kita setara dengan Malaysia, tapi wage competitiveness kita sudah kalah dari mereka. Apalagi kalau infrastruktur kita lebih buruk. Jadi dengan demikian menurut saya wage competitiveness itu menambah ketidakkompetitivenessnya daripada sektor infrastruktur. Terus kemudian employment elasticity itu sudah diteliti juga oleh Mas Asep ya, saya ingat persis ya, kalau yang rata-ratanya itu 0,1, untuk yang young and women itu 0,2 ya. Kemudian yang scale itu justru positif terhadap upah ya, saya ingat. Jadi setara dengan hasil kita ya. Mengenai why-nya terus terang memang kami belum menelitinya secara komprehensif ya Mas ya. Kita juga melakukan regresi, mungkin nanti Mas di dekomposisi mungkin apa? Di dekomposisi lebih jauh. Tadi kan udah dekomposisi mengenai ULI, labor capital intensive. Kalau itu kita bisa dapatkan elastisitas secara dekomposisi, itu mungkin kita bisa dapatkan. Sudah kita melakukan regresi manufacturing elastisitas berdasarkan itu. Tapi tetap kita tidak bisa pinpoint. Nggak ada perbedaan. Ada, cuman kita bisa menunjukkan perbedaannya. Tapi why berbeda?
itu kita tidak bisa, kita baru spekulasi. Nah ini counter pertanyaan yang penting sekali ya. Iya. Kita harus coba mengerti. Kita belum bisa sure kan bahwa ini karena labor regulation. Mengapa demikian? Karena ternyata di negara-negara lain sama elastisititasnya turun semua. Yang tidak melakukan labor regulation, elastisititasnya turun semua. Ya. Indonesia yang labor regulation, elastisititasnya juga turun. Jadi kalau di Indonesia saya menyalahkan SBY, tapi ya udah dapat penghargaan itu. Ya wes menyalahkan dia. Tapi kalau di dekomposisi seperti itu kan kita bisa katakan bahwa ini natural karena memang perpindahan dari labor intensif ke capital intensif misalnya. Kalau capital intensifnya sendiri apakah terjadi elastisitasnya mungkin malah membesar? Enggak. Elastisitasnya tetap mengecil gitu. Yang dia rekomendasi itu 0,9. Terus di Kudus juga itu labor intensif masih lebih besar. Ya, 19. Tapi ya tetap sebenarnya kalau dibandingkan dengan internasional itu jadi kita lihat semua sektor itu rata. Ya, ada tendensi untuk menggunakan apakah kapasitas mereka yang sementara ini belum terpakai. Ya. Karena memang kalau kita lihat di datanya capacity utilization rate-nya cukup rendah ya, sekitar 60%. Sehingga mereka masih bisa meningkatkan kapasitas tanpa menambah employment. Jadi menambah dari sektor lagi. Saya bisa memberikan kan maksudnya mau didekomposisi apakah karena realokasi atau karena turunnya masing-masing sektor itu memang bisa, tapi tepat tidak menjawab mengapa. Itu hanya deskriptif karena ada perpindahan. Back the question, mengapa mereka pindah? Itu tetap nggak bisa dijawab dengan itu. Tapi sebagai polisi kan tadi di awal Aryo mengatakan sebagai polisi itu ada hukum. Sekarang sebagai polisi misalkan terjadi di tekstil perubahan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah yang di sana lebih murah. Tapi itu yang terakhir Pak, hasil survei dari Atmajaya ya, bahwa itu sangat sedikit yang melakukan yang itu pilihan desperate. Betul. Tapi sebagai pembuat keputusan sekarang, kalau saya misalkan kita lihat straight, dia mau memindahkan industri ke Jawa Tengah, artinya bisa toolsnya, kan kenaikan upah, tools untuk memindahkan industri dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Artinya mungkin tadi competitiveness sangat penting untuk lebih detail. Dan komposisi daripada labor cost di dalam cost, apakah di dalam value added yang lebih tepat? Apa di capital intensif, apakah kita bukan costnya di total cost? Ya, karena mungkin di total cost menjadi indikator yang lebih mengena daripada kita masuk ke value added. Bukan di besar menengah kecil kan, karena itu pilihan waktu mendirikannya ataupun pilihan yang tersedia waktu mendirikan suatu industri tekstil, apakah dia bisa masuk besar sehingga bisa menanamkan mesin. Tapi composition cost, saya melihat misalkan composition cost untuk nasional Indonesia percentage kan tidak tinggi. Yang tinggi itu adalah di bunga kan. Artinya saya pikir jangan-jangan kita terlalu melihat agregat itu dari besar kecil. Saya cenderung melihat mungkin detail seperti yang dikatakan industri ke industri. Itu yang kita lihat apakah kecil, menengah, besar. Baru kita bisa mengatakan sebagai polisi bisa dikatakan daripada kita bikin agregat itu urusan nanti saya pikir itu urusan politician yang bisa tentukan. Yang terakhir komen dualisme itu misalnya di India ya, memang sangat detail kebijakan upahnya. Beda dengan Indonesia kan. Indonesia sebenarnya sama, paling berbeda provinsi. Tapi berdasarkan size misalnya, provinsi ada kabupaten di Indonesia. Kabupaten. Kemudian juga size tidak dibedakan kan.
Small firm, large firm, medium firm sama upahnya. Di India dibedakan. Tapi barangkali tidak mentaatinya. Apa? Barangkali tidak mentaatinya, barangkali tidak relevan. Tapi kan mereka menjadi tidak perlu misalnya mengajukan ke pengadilan penundaan. Paling tidak mereka tidak bisa diperas. Ya. Misalnya yang menengah sedikit menengah ke bawah. Tapi ada satu kualifikasi untuk ini. Kalau dibatasi misalnya perbedaan yang small dan besar, ya kemudian upah minimumnya berbeda, nanti mereka juga nggak mau naik kelas menjadi besar. Itu juga ada satu efek negatifnya ya. Ya, jadi itulah memang trade off ya. Tapi kalau saya lebih cenderung sistem manajemen atau hubungan industrialnya yang diperbaiki, kemudian benchmarking dengan internasional, datanya ya. Jadi upah minimum itu tidak semata-mata KHL. KHL juga harus benchmarking, bagaimana KHL di negara-negara lain diukur. Ya. Kalau di sini kan moving target, jumlah komoditasnya tambah terus setiap tahun, ya komoditas yang masuk dalam KHL. Jadi kalau saya tapi perbedaan kabupaten itu besar antara Jakarta dengan daerah itu dibandingkan dengan pendapatan sebagai petani, bukan perbandingan dengan guru. Jadi saya pikir ini perlu gede. Mungkin saya juga tambahkan sedikit ya untuk yang di sini yang sering menulis. Jadi kalau kita lihat memang tadi ada kasus-kasus ya yang menjadi cara untuk perusahaan itu keluar dari rigidnya regulasi tadi dan juga minimum wage yang tinggi. Ya, yang pertama tahun 2013 ini upah minimum banyak tinggi. Kemudian akhirnya banyak perusahaan-perusahaan, terutama yang rekomendasi itu mengajukan keberatan. Ya, jadi perkiraan kasarnya dulu itu sekitar 50, sekarang 200, jadi naik sampai kali lipatnya perusahaan yang mengajukan. Dan ini nanti mereka mengajukannya ke provinsi, karena memang provinsi yang mengusulkan. Sehingga di sini juga ada tambahan lagi satu potensi di mana bisa jadi si pemerintah daerah itu jadi ranking, ada ranking behavior di situ menentukan siapa yang boleh siapa. Karena memang acuannya di mana jelas kan. Nah, ada dibutuhkan keuangannya harus gini segala macam, tapi ya itu tidak pernah terlalu jelas ya yang diharuskan diuji oleh perusahaan yang mau mengajukan penangguhan atau enggak. Kemudian yang berikutnya lagi adalah perusahaan itu sekarang berubah. Yang sangat besar itu menjadi kecil. Jadi mereka downsizing dalam deployment. Ya, dalam deployment dua perusahaan. Alat mesinnya kalau ini banyak. Terus pekerja-pekerja ini sekarang bukan kerja di pabrik, kerjanya di rumah. Sistemnya borongan. Mereka tidak perlu bayar sequence pay kalau kita sedang bekerja. Ya, mereka bayar sesuai dengan kinerjanya. Jadi itu juga salah satu cara untuk menghilangkan fixed cost yang mungkin mereka harus keluarkan, yang harus mereka keluarkan pada saat nanti kalau mereka layoff. Jadi tadi makanya kita lihat dengan situasi seperti ini, bisnis model tadi bisa jadi semakin besar ya. Kasus yang paling terakhir itu adalah kayak kasus data yang pabriknya bisa menjadi di mana-mana. Dan mereka bilang wah sekarang kita banyak memberdayakan orang gitu ya, padahal mungkin itu dasar gimana juga untuk menghindari labor cost. Makanya itu juga yang ditutup oleh asosiasi untuk yang supplement ya, untuk juga pekerjaan merokok. Jadi outsourcing. Outsourcing tapi tes outsourcing. Iya, tes outsourcing bukan lagi person outsourcing. Sama seperti global outsourcing. Betul. Sekarang semua. Jadi kayak misalnya Sampurna kan ini juga yang perdebatan karena kita disebutkan bahwa outsourcing itu boleh dilakukan untuk yang non core business. Sampurna kan core businessnya adalah memproduksi rokok gitu ya. Kalau itu juga outsourcing juga, ya itu yang jadi perdebatan. Kalau saya nggak salah kan regulasinya itu adalah outsourcing yang dilarang adalah personal outsourcing, bukan outsourcing dalam bentuk tugas sebenarnya. Ya, tugas masih bisa di outsource. Iya. itu yang mulai jadi perdebatan.
kalau dari pengusaha itu bilang adalah business outsourcing, ya. Tapi kalau dari pekerja itu mereka bilang adalah ya ini mah akal-akalan aja, namanya aja beda, padahal sebenarnya sama-sama aja bahwa mereka tidak mau bekerja dengan kerja. Mas Asep mungkin ada komen? Mungkin dua pertanyaan. Yang pertama mengenai ukuran prioritas PDB, Mas. Tadi yang di awal-awal Mas Aryo itu kan membandingkan antar negara. Kan ada banyak national prioritas PDB itu. Itu apakah perbandingannya memang metodologinya sebanding gitu ya? Membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain. Kemudian yang kedua, yang lebih umum, ini ceritanya kan cerita di pricing ya. Tapi kalau kita lihat secara makro kan labor situation sejak tahun 2009 itu kan employment betulnya picking up ya. Kemudian unemployment continue to go down. Jadi ini rekonsiliasinya bagaimana dengan cerita kita hari ini? Oke. Mungkin itu. Ya. Mengenai labor productivity, terus terang yang saya lakukan adalah standar value added per labor. Dan itu bukan DPP. Yang saya dan kalau yang dari grafik saya itu adalah statistik industri dari semua negara yang ada di grafik saya. Ya, ada 100-an negara gitu mungkin. Itu yang ada data value added-nya. Ya, itu saya kumpulkan. Kemudian itu value added dan labor itu ada semua di situ. Value added, labor dan labor cost. Jadi average wage itu ada, value added itu ada, labor itu ada. Jadi statistik industrinya kurang lebih mirip-mirip lah. Itu yang dikolek sama Unido. Jadi saya menggunakan data Unido untuk membandingkan yang grafik tadi. Nah, kemudian mengenai depressing sejak 2009, kalau kita lihat di grafik saya tadi kan Indonesia cukup kompetitif. Indonesia kan dengan produktiviti yang sama, upahnya yang rendah, kita masih lebih rendah. Ya. Artinya wage competitiveness ini 2006 sampai 2009 itu cukup terjaga. Tapi berikutnya kalau kita lihat, saya datanya cuma ada sampai 2009 masalahnya Mas, yang perbandingan internasional. Jadi mungkin itu ya, itu salah satu yang paling bisa saya defense paling itu. Ya. Tapi setelah 2009 ya, kita tidak tahu ya. Kalau yang regresinya Mas itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Sampai 2010, karena memang data industri terakhir sampai 2010. Jadi kita tidak bisa melihat yang pertumbuhan dari semua sektor yang cukup besar di beberapa tahun terakhir. Kayaknya itu kita nggak bisa lihat. Ini juga jadi kebingungan kita. Kita ekspektasi bahwa adanya pertumbuhan yang tinggi di tahun 2017 itu untuk ternyata statistik BPS baru keluar sekitar 2-3 minggu lalu. Itu formal memang sudah naik secara keseluruhan di Indonesia. Employment baru pertama kali 26%. Jadi itu formal. Itu secara keseluruhan. Ada cerita informalnya? Ada cerita formalnya. Masih bertambah formal sektor masih sekitar tapi komposisinya itu semakin membaik. Hanya yang dari BPS ini kita masih belum lihat komposisi antar daerahnya, apakah terjadi perpindahan atau tidak ya, yang kita tadi. Di beberapa daerah kita bisa lihat ada perpindahan seperti itu, misalnya dari usaha-usaha dari Bekasi pindah ke Sukabumi atau Cianjur gitu ya. Di Cianjur juga terus pendaftaran perkebunan juga naik 2 kali di Papua. Jadi di Cianjur Sukabumi itu kayaknya bagus, ada banyak pemikiran dulu. Pengusaha itu sistemnya adalah briefcase employers gitu ya. Jadi mereka bawa briefcase, bawa ke sana, cari siapa yang bisa jahit atau segala macam, buat pabrik. Begitu udah untung segala macam pergi lagi gitu ya, kalau misalnya perubahan. Ya, jadi sangat cepat sekali, itu mungkin sekali ada Pak. Nah, tapi kalau untuk perusahaan tekstil yang besar yang ada di Bandung itu mereka agak jarang pun tidak ya, karena memang mereka kemungkinan besar saya itu akan sulit sekali untuk pindah. Kan posisinya lebih baik dia masih belum terpaksa pindah, tapi Bandung masih relatif baik. Makanya mereka Bandung itu relatif lebih stabil dalam hal yang ini ya
industrial konkretnya itu sedikit. Tapi ekonomi kita kan tumbuh, artinya sangat logis data BPS itu. Jadi investment saya breakdownnya itu memang bisa dilihat apakah pertumbuhan employment-nya itu karena investmentnya naik lebih besar daripada penurunan daya serapnya. Ya, mungkin saja daya serapnya menurun menurut cerita ini, tapi ada satu variabel lagi adalah investment itu value added juga naik besar, mungkin ya itu satu. Terus kemudian saya mau nambahin kalau saat ini sudah selesai survei yang sama, survei yang mirip dilakukan oleh Atmadaya dan CSIS saya ya. Itu menanyakan kepada perusahaan apa reaksinya, apa respon terhadap kenaikan upah. Ya. Yang tidak disebut di sini adalah pengurangan lembur ya. Tidak ditanyakan ya. Padahal itu nomor satu, strategi nomor satu yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengurangi jam kerja. Karena jam kerja terkait dengan upah minimum. Ya. Jadi satu mengurangi jam kerja. Yang pilihan kedua adalah layoff. Pilihan ketiga baru adalah mengganti mesin, adjust mesinnya. Masuk akal, karena transaction cost-nya dari sini ke sini itu makin tinggi. Dan terakhir baru pindah, itu sangat kecil yang mempertimbangkan untuk pindah. Itu kira-kira. Terus satu lagi Mas, kalau kita lihat employment memang, tapi kalau kita lihat informal wage ya, yang tercermin dalam upah buruh tani, upah pembantu rumah tangga, upah pekerja salon, itu semua flat atau turun. Tetapi hanya satu sektor, yaitu sektor konstruksi yang upah realnya itu naik. Ya, jadi kalau dari sisi itu, ini dugaan lagi, hipotesa lagi. Ini spillover dari sektor formal ke sektor informal, ya kan? Sehingga menekan upah di sektor informal. Ya. Artinya buruh tidak bisa pindah ke kota, orang desa, tapi tidak ada kesempatan kerja juga di desa. Jadi upahnya tertekan upah buruh tani. Itu spekulasi saya. Tapi jelas ya trennya menurun. Jadi itu kira-kira itu juga mungkin salah satu sebab mengapa Gini rasionya juga memburuk. Jutaan orang yang upahnya memburuk. Pengangguran dan setengah pengangguran meningkat. Total pengangguran dan setengah pengangguran masih tetap sekitar 41 juta. Ya kalau angkanya artinya yang dikatakan Haro itu maksud saya pergeseran di dalam yang terjadi, jam kerja dikurangi. Silakan komen lain. Saya juga dari sebenarnya saya mau nanya Pak, kalau misalnya tadi kan Bapak coba menjelaskan bagaimana produktivitas hubungannya dengan employment, maksud tadi dikaitkan dengan penurunan upah yang sekarang ini kan ya Pak. Terus tadi Bapak kasih tahu tadi tentang labor universe. Kalau saya melihat, kalau misalnya dalam satu kondisi skill labor, bukan hard skill labor, apakah secara logika Pak untuk menaikkan upah minimum itu pun juga meningkatkan produktivitas skill labor. Untuk skill labor ya. Tadi sudah dijelaskan berbagai dimensi kayak jenis perusahaan. Terus yang kemudian kalau UMKM itu pun untuk menentukan labor cost-nya itu bagaimana? Nah, terus saya masih agak kurang jelas tadi indikator variabel untuk menentukan produktivitas itu apa. Ya, tadi kan unit labor itu kalau nggak salah salah satu variabelnya jumlah labornya ya, yang rumus tadi. Apakah dengan meningkatkan jumlah labornya produktivitasnya tinggi atau bagaimana? Yang kemudian ini seperti telur dan ayam gitu. Apakah produktivitas ditinggikan, maka upah meningkat, atau upah meningkat, maka produktivitas tinggi, skill labor dan sebagainya. Jadi waktu nanti menentukan upah minimum itu Pak, tadi kalau Bapak contohkan dari India, itu kan ada beda Pak ya. Tadi Bapak bilang perusahaan yang besar dan kecil upah minimumnya berbeda. Nah ini kan membingungkan juga, karena
kalau misalnya seperti apa yang dibilang di serikat metal itu, banyak mereka kan minta upah tinggi dengan dasar KHR. Terus ada lagi labor joining cost. Nah itu bagaimana? Karena dari penjelasannya yang dapat tekankan di sini lebih kepada menggunakan unit labor cost. Tapi satu sisi kalau misalnya pekerja ini dari KHR-nya juga tidak dipertimbangkan, ya mereka juga nggak bekerja misalnya, atau misalnya satu kondisi misalnya produktivitas meninggi pakai mesin semua, itu kan tinggi juga. Begini ya, kalau mengenai apakah upah yang tinggi mempengaruhi produktivitas ataukah produktivitas yang mempengaruhi upah, itu kan tadi pertanyaannya kan, terutama di skill workers. Itu memang pertanyaan empiris ya. Pihak serikat buruh selalu mengatakan bahwa upah yang tinggi akan lead to productivity ya. Sementara pihak pengusaha produktivitas dulu, baru kita memberikan upah. Nah itu memang pertanyaan empiris yang sepertinya memang perlu diuji ya. Terus terang kami tidak bisa menjawab apakah kausalitinya yang mana yang menyebabkan mana. Itu memang pertanyaan empiris yang saya belum punya penelitiannya ya. Dan mungkin kita perlu melakukan survei. Tapi yang jelas ya, misalnya tadi pertanyaan mengenai labor productivity, unit labor cost itu apa? Unit labor cost itu simply upah dibagi labor productivity, itu unit labor cost ya. Dan labor productivity itu adalah nilai tambah per tenaga kerja. Jadi itu ya. Jadi semakin tinggi labor, ya semakin rendah labor productivity-nya. Nah, artinya lebih banyak menggunakan tenaga kerja untuk menghasilkan nilai tambah yang sama. Ya. Jadi intinya kalau kita mau mempertahankan wage competitiveness, ULC-nya itu minimal dibuat jangan naik. Ya. Artinya either labor productivity perusahaannya dinaikkan atau wage-nya yang ditahan naiknya. Nah, bagaimana kaitannya dengan KHR? Kembali ke ide saya, ya KHR itu harus benchmarking ya, dengan KHR di negara untuk bisa tahu bahwa labor di Indonesia itu terlalu manja atau tidak. Itu salah satu cara paling cepat kan benchmarking. Ya. Kalau di Cina misalnya, ya, KHR-nya itu misalnya lebih rendah dari Indonesia. Ya. Bagaimana? Ya. Upah? Ya. Upah setelah dikoreksi dengan KHR. Jadi kalau sikat-sikat dulu itu kan selalu teriak upah di Indonesia dibandingkan di Cina jauh lebih rendah di Indonesia, tapi tidak pernah membandingkannya setara dengan kebutuhan hidup di dua negara tersebut. Itu tidak pernah, selalu ya. Rizal juga mengatakan begitu, Iqbal juga mengatakan bahwa upah di Malaysia jauh lebih tinggi dari Indonesia. Ya karena saja mungkin kebutuhan hidup layaknya 2 kali daripada Indonesia. Jadi usulan saya kalau maupun KHR itu satu benchmarking, kedua jangan mungkin target, dan ketiga jangan dipolitisir data itu. Ya harusnya dikembalikan ke BPS. BPS nggak mau karena akan demo tiap hari. Itu baru satu sisi. Ya, itu baru sisi membandingkan upah layak. Ya. Kita juga harus membandingkan lagi dengan level of productivity. Ya. Untuk pekerjaan yang sama, apakah orang Indonesia terlalu manja misalnya dibandingkan dengan Thailand atau lebih bekerja keras? Itu hanya bisa dibandingkan ULC-nya antara Indonesia dengan Thailand. Ya. Dengan rigorous, tapi ya jangan asal-asalan. Ini juga bisa dipakai sebagai propaganda politik gitu kalau datanya di otak-atik ya. Nah itu yang tidak terjadi di OECD misalnya. Mereka objektif mengukur perbandingan unit labor cost antar negara secara kalau Pak Sudarsi, ya. Kalau menurut Bapak, kalau kita bandingkan ini prediksi Bapak antara KL dengan menggunakan unit labor cost langsung kan member 2 juta. Itu kira-kira sekarang kan member Jakarta kan 2 juta. Iya. Kira disparitasnya besar. Kira-kira kalau pakai unit labor cost apa? Kalau pakai hanya mempertimbangkan KHL,
Itu dibandingkan negara-negara lain, Indonesia it's okay. Ya. Jadi memang biaya hidupnya hampir sama, ya. Upahnya juga hampir sama antar negara. Jadi ini saya punya juga hitungannya bagaimana membandingkan upah saja terhadap KHL di antar negara itu. Indonesia itu tidak terlalu beda jauh. Ya. Jadi tidak benar bahwa Indonesia sangat rendah, ya, dibandingkan Malaysia misalnya, ya. Karena KHL-nya beda. Jadi hampir sama, ya. Tapi kalau kita lihat unit labor cost, artinya setelah perhitungan productivity, Indonesia sangat tidak kompetitif. Yang grafik saya tadi nomor 3 setelah Philippines, Vietnam, itu. Nggak ada rugi kalau kita naruh di KHL. Ya kita nggak harus karena itu argumen yang kenapa kita tidak ambil indikasi misalkan dengan productivity perbandingannya itu ada suatu standar. Ya itu masalahnya. Itu diindeks kepada perbandingan upah. Itu kompetitif. Itu tidak buruh tidak akan mau. Jadi itu hanya kalau begitu kita dengan ada kata productivity dalam argumen, itu langsung mereka menganggap itu argumennya pengusaha. Tapi sekarang ini produktivitas tidak diperhitungkan. Tidak. Dalam penentuan upah minimum sama sekali tidak. Bahkan KHL pun juga tidak diperbandingkan. Ya KHL memang tidak ada hubungannya dengan produktivitas. Iya, tapi tidak diperbandingkan dengan negara. Oh tidak. Bahkan KHL itu tidak diperhatikan dengan negara lain. Jadi benar-benar permintaan murni dari bargaining aja antara dua. Sama sekali kita ada ukuran objektif. Biasanya kan ada beberapa dasar menentukan. Iya. Ini yang dimaksudkan jadi 60 dari sekian rakyat menjadi 60. Ini kan cukup 5. Kedua fisik ini kan sebenarnya yang kita usulkan dan juga ada bagi indeks. Dan juga yang lebih susah lagi itu mengembalikan fungsi dari upah minimum itu sebagai social safety net. Bukan menentukan upah yang sebetulnya harusnya bargaining antara firm dengan buruh. Itu bargainingnya itu memperhitungkan productivity pasti. Ada lagi? Kalau nggak ada mungkin Pak Peter sekali lagi. Yang mana dulu? Suhunya dulu. Oke, saya ingin mengakui bahwa ini kontroversial sekali. Saya harus mengakui bahwa sampai sekarang saya masih mendapat kesulitan mengenai gagasan ini, konsep ini KHL. Soalnya, saya menyadari ini kontroversial sekali, tapi seandainya misalnya, ya itu kesan saya ini, konsep ini, gagasan ini sangat subjektif, atau seringkali sangat subjektif. Misalnya, dan seandainya ada dari sini dari Bank Dunia, saya minta maaf ya, tapi misalnya seandainya kita membicarakan kadang dengan staf Bank Dunia, mereka akan mengatakan bahwa salah satu faktor yang harus dimasukkan di dalam pengukuran KHL mereka ialah hak itu fly business class. Jadi ini merupakan hak dasar. Jadi ini akan masuk KHL mereka. Dan seandainya kita membicarakan dengan anak-anak muda di Amerika Serikat atau di negara saya Australia, itu termasuk KHL mereka. Ya paling sedikit ada 3 alat elektronik, 3 komputer dan lain sebagainya. Sudah dianggap biasa ya. So I really have a problem with this diskusi mengenai KHL ini. Mungkin salah satu cara untuk memikirkan mengenai ini ialah sudah menjadi biasa apabila kita membicarakan ukuran kemiskinan di dunia ini. Kita pakai international measurement ya. Ada beberapa international measurementsnya. Itu $1.25 sen, maka $2. Nah ini dari satu segi kasar sekali. Tapi dari segi lain mungkin lebih baik daripada ukuran yang subjektif sekali. Ya itu saja. Saya menyadari ini kontroversial.
Dan ini topik yang sangat politikal di Indonesia, saya menyadari itu ya. Maka dari itu supaya komentar ini tidak dikutip di luar, mungkin ada wartawan di sini. Jangan mengutip namanya. Justru komentarnya perlu dikutip toh. Ya, gimana Pak? Mas Hasan mengukur garis kemiskinan misalnya kan itu berubah ya, garis kemiskinan itu bagaimana diukurnya, kemudian kalau itu dibedah ya mungkin dinaikkan atau bagaimana ke buruh misalnya kebutuhan untuk kos gitu ya, dan itu kan sesuatu yang juga kebutuhan untuk bisa bekerja. Nah itu kira-kira bisa nggak dibuat more or less lebih objektif menentukan KHL ini? Sepengetahuan saya, perbedaan yang paling utama pengukuran garis kemiskinan dan KHL adalah kalau garis kemiskinan, jadi bundle komoditi tetap itu ditentukan berdasarkan actual pola konsumsi kelompok acuan yang disebut sekitar garis kemiskinan itu. Jadi setiap tahun bisa berubah kalau konsumsi berubah. Nah kalau KHL itu ada satu SK Menteri Tenaga Kerja yang menentukan bahwa KHL itu komoditinya ini. Dan dinegosiasikan setiap tahun. Setiap tahun tripartit ini melakukan survei untuk menentukan harganya saja Pak. Komoditinya tidak dirubah karena sudah ada keputusannya. Untuk menentukan harganya itu mereka melakukan survei dan di situ negosiasinya biasanya. Karena harga itu kan nanti yang menentukan total. Tapi ada perubahan akhir-akhir ya. Dimasukkan komoditi dulu ada 48 menjadi 65. Jadi layak ini dimasukkan. Kan kata layak itu akan sangat dinamis ya. Itu yang menjadi sangat subjektif memang. Harus ada ukurannya. Berbeda dengan ukuran lain. Jadi dulu layak itu jalan kaki, sekarang sudah naik beca. Naik bajai itu yang selalu oleh buruh. Padahal kalau sudah bicara KHL, saya lebih cenderung melihat itu sudah dipartit. Pemerintah hanya untuk yang safety net. Jadi harus dua ukuran itu, safety net, oke pemerintah intervensi. Tapi di atas itu, saya pikir bicara sudah hidup layak, ya buruh bebas untuk meminta hidup layak. Tetapi secara implementasi kan sekarang ini upah minimum itu pun juga menjadi safety net sebenarnya. Karena di banyak tempat kalau yang sudah melakukan itu ya, itu menjadi benar-benar upah minimum untuk orang-orang yang baru masuk ke dalam pabrik itu, ke dalam perusahaan itu, dan tanpa ada pengalaman. Orang yang sudah setahun atau 2 tahun, sudah beberapa lama bekerja di sana, mereka selalu upahnya di atas dari upah minimum tersebut. Secara praktikal seperti itu kan. Ya, masalahnya upah safety netnya ini memang mungkin terlalu tinggi. Nah, ini mendorong yang lainnya untuk ke atas. Jadi sebenarnya kalau dari sebelumnya ya, justru itu yang mereka tuju. Yang banyak kerja ini mereka tidak mendapatkan upah yang di atasnya. Tapi begitu yang di bawahnya naik, istilahnya upah sebulannya ini mereka harapkan. Jadi setiap ada yang kenaikan upah, mereka harus naik ke begitu. Tanpa berjuang udah naik. Jadi gitu. Itu yang di maksudnya kalau upah minimum kan tidak terkait dengan yang lain-lain, yang terkait dengan lembur. Ternyata empiris ya, saya baru karena terlibat itu 20% upah sundulan itu sangat besar. Karena basicnya naik, yang lain-lain semua naik. Makanya sampai 20%. Oke, ada lagi kalau nggak ada yang sedikit follow up dari yang tadi itu kan kalau dari segi serikat buruh justru sekarang ini upah minimum kan dianggap masih terlalu rendah ya, dan mereka kan sudah punya target by 2015 itu upah minimum harus mencapai minimal 5 juta rupiah kan. Artinya kalau mau mempertahankan unit labor cost kan perlu ada peningkatan di labor productivity. Nah,
Gimana nih kira-kira cara menaikkan 100% minimum Saya rasa nggak bisa itu constraint ya. Apalagi lihat hasil penelitian itu menjadi lingkaran mereka karena dia menjadi kuasa fixed cost, mereka tidak mau memperlakukan mereka sebagai karyawan tetap. Jadi bagaimanapun mereka akan memperlakukannya sebagai kontrak atau pokoknya dia tidak mau melakukan training dan sebagainya yang membuat kita meningkat. Jadi tidak salah satu cara yang meningkatkan value added-nya artinya gimana meningkatkan value added-nya ya yang bisa diperbaiki ya di luar labor infrastruktur. Berarti Jokowi menang itu ya. Kalau mekanisasi ya itu tadi tidak bisa, tapi tidak. Mereka memang itu yang terjadi, tapi tidak meningkatkan kecerdasan tenaga kerja. Jadi kemungkinannya ya menjadi semakin tidak labor intensif, tapi harus investmentnya jadi harus jauh lebih banyak, ya kan? Kalau labor productivity-nya naik, tapi penyerapannya turun, ya investmentnya yang harus tumbuh 8-9% untuk mau menyerap tenaga kerja. artinya yang di informal sector akan semakin tertekan. Iya. Dan kemudian juga yang menarik yang dari hasil penelitian kami itu adalah bahwa untuk beberapa pekerjaan itu skill memang dibutuhkan sangat rendah. Jadi itu costnya sangat kecil sekali untuk ya saya aja. Jadi sampai waktu kontrak itu selesai, mereka jangan pajak atau segala macam selesai itu buat hanya yang paling bagus itu yang bisa, gitu ya. Jadi pressure untuk yang low skill ini akan bisa. Dan mereka kreatif yang kita takutkan dengan dikaitkan dan mencapai tahun 2015 mereka sudah besar lebih baik daripada baru lagi itu lebih bagus. Oke, kalau nggak ada yang mendesak sekali komentar ataupun pertanyaan, mungkin kita bisa selesaikan sampai ke sini diskusinya. Diskusi pertama bulan ini kelihatannya sangat menarik sekali. Terima kasih atas partisipasi. Berikutnya kita minggu depan tanggal 12 pada jam yang sama juga kita akan mempunyai diskusi yang lain dengan tema dampak dari FTA, Free Trade Agreement. Ini mungkin cukup menarik.